anak-anak semuanya, berjumpa lagi dengan Bu Tini. Bagaimana kabar anak-anak hari ini? Semoga anak-anak semua dalam keadaan baik dan sehat ya. Baik, anak-anak sudah siap untuk mengikuti pembelajaran hari ini? Baik, jangan lupa untuk menonton videonya dari awal sampai akhir ya anak-anak. Hari ini kita akan melanjutkan pembelajaran kita. Pembelajaran tema 3, subtema 2, pembelajaran 1. Nah, judul subtema kita yaitu perubahan wujud benda. Materi apa saja yang akan kita pelajari pada pembelajaran 1 kali ini? Yang pertama, kita akan belajar perubahan wujud benda padat menjadi cair. Nah, nanti Bu Tini juga ada beberapa contoh benda-benda yang mengalami perubahan dari padat menjadi cair. Lalu yang kedua, kita akan belajar mengenai berat dengan satuan baku. Lalu yang ketiga, kita akan belajar karya dekoratif menggunakan unsur rupa, yaitu unsur rupa bidang. Nah, anak-anak, langsung saja kita ke materi yang pertama. Ayo, siapa di sini yang suka es krim? Ya, di sini Bu Tini ada contoh es krim. Nah, es krim ini jika dibiarkan di ruangan terbuka, maka lama-kelamaan akan mencair. Nah, apa itu mencair? Mencair adalah perubahan wujud benda dari padat menjadi cair. Mencair ini disebut juga dengan meleleh atau melebur. Ya, jadi mencair itu bisa disebut dengan meleleh atau melebur ya, kata lain dari mencair. Lalu peristiwa mencair ini dapat terjadi karena pengaruh panas. Nah, apa saja contoh peristiwa mencair? Yang pertama yaitu Bu Tini ada contoh gambar coklat batangan. Nah, coklat batang ini jika dipanaskan maka akan meleleh. Nah, inilah salah satu contoh peristiwa mencair. Ya, coklat batang yang dipanaskan akan meleleh. Lalu yang kedua, Bu Tini ada lilin. Nah, lilin ini jika dinyalakan, nanti lama-kelamaan akan meleleh. Ya, contohnya seperti ini. Lilin yang dipanaskan lama-kelamaan akan meleleh. Nah, ini juga merupakan contoh peristiwa mencair. Lalu yang ketiga, es batu. Nah, es batu ini jika dibiarkan di tempat terbuka maka akan berubah menjadi air. Ya, es yang dibiarkan di tempat terbuka akan berubah menjadi air. Selanjutnya yaitu mentega. Nah, mentega yang dipanaskan dalam penggorengan ini akan berubah menjadi mentega cair. Nah, itu dia anak-anak contoh peristiwa mencair. Ya, jadi mencair itu perubahan dari benda padat menjadi cair. Selanjutnya kita akan belajar untuk mengukur berat menggunakan satuan baku. Nah, di sini Bu Tini ada contoh soal ya. Anak-anak perhatikan baik-baik contoh soal yang akan Bu Tini bacakan. Jaka sedang belajar untuk membuat es krim bersama dengan ibunya. Jaka diajak ibu menyiapkan bahan untuk membuat es krim. Bahan untuk membuat es krim diantaranya gula pasir. Mereka menyiapkan gula pasir sebanyak 2 ons.
Kemudian Ibu menambahkan lagi gula pasir sebanyak 50 gram. Nah, berapa gram gula pasir yang mereka gunakan untuk membuat es krim? Nah, untuk menyelesaikan soal ini kita akan membahas satu persatu anak-anak. Ya, tadi gula pasir yang disiapkan pertama yaitu sebanyak 2 ons. Ya, ingat di sini satuannya yaitu ons. Lalu dimasukkan gula pasir lagi. Ditambahkan sebanyak 50 gram. Ya, anak-anak perhatikan di sini satuannya adalah gram. Ya, jadi gula yang dimasukkan ini dengan dua satuan yang berbeda, yaitu ons dan juga gram. Nah, karena satuannya berbeda, maka kita tidak bisa langsung menjumlahkannya. Ya, kita samakan dulu satuannya. Nah, anak-anak ingat ya, 1 kilogram itu sama dengan 10 ons. Ya. Lalu 1 kilogram ini sama dengan 1000 gram. Ya, jadi 1 ons sama dengan 100 gram. Jadi untuk menghitung berat seluruh gula pasir yang digunakan yaitu 2 ons ditambah 50 gram. Ingat ya, satuannya berbeda. Nah, 2 ons ini akan kita ubah menjadi gram. Nah, tadi 1 ons sama dengan 100 gram. Maka kalau di sini ada 2 ons, maka 2 kita kalikan dengan 100. Ya, 100 karena akan kita ubah menjadi gram. Ya, jadi 2 dikali 100. Lalu ditambah 50 gram. Nah, 50 gramnya ini tetap 2 dikali 100 berapa anak-anak? Ya, 200. 200 ditambah 50 gram. Ya, 200 ditambah 50 sama dengan 250. Ingat ya, satuannya yaitu satuan gram. Nah, jadi gula pasir yang mereka gunakan untuk membuat es krim seberat 250 gram. Nah, itu anak-anak contoh penyelesaian soal berat menggunakan satuan baku. Ya, jadi kalau nanti anak-anak menemukan soal seperti ini, jangan lupa dibuat rincian cara penyelesaiannya. Ya, seperti yang sudah Bu Tini contohkan. Selanjutnya kita akan belajar karya dekoratif unsur rupa. Nah, di sini Bu Tini ada contoh karya dekoratif. Karya dekoratif gambar apa, anak-anak? Iya, gambar es krim. Nah, anak-anak ingat ya, apa itu gambar dekoratif? Gambar dekoratif ini adalah karya yang dibuat dengan teknik menghias. Unsur rupa yang digunakan pada karya di samping, pada karya es krim ini yaitu titik, garis, dan juga bidang. Nah, apa itu bidang? Bidang adalah hasil dari gabungan unsur garis. Nah, kita akan membahas satu persatu mengenai macam-macam unsur bidang. Yang pertama yaitu gabungan garis lengkung membentuk bidang lingkaran dan oval. Ya, garis lengkung ini contohnya seperti ini. Ini panahnya ini menggunakan garis melengkung. Ya, nah ini adalah bidang lingkaran. Hal yang di sampingnya adalah bidang oval. Ya, jadi lingkaran dan oval ini dibuat dari garis, ya, unsur rupa garis yaitu garis lengkung. Nah, lalu unsur bidang yang kedua.
gabungan garis lurus membentuk bidang segi 4. Ya, yang gambar yang pertama ini adalah persegi. Lalu gambar yang kedua adalah persegi panjang. Ya, dua-duanya yaitu segi 4. Nah, bidang ini merupakan gabungan dari garis lurus. Ya, ini yang pertama ini garis lurus, ini juga garis lurus, nomor 3 juga garis lurus, dan nomor 4 juga garis lurus. Lalu membentuk bidang segi 4. Selanjutnya yaitu gabungan garis lurus dan miring membentuk bidang segitiga dan jajar genjang. Nah, kalau anak-anak perhatikan di sini bidang segitiga ini terdiri dari garis lurus. Ya, ini nomor 1, 2, dan 3 adalah garis lurus. 3 garis lurus membentuk bidang segitiga. Lalu di sini jajar genjang. Jajar genjang ini juga terdiri dari garis-garis lurus. Ya, mulai dari yang pertama, ini adalah garis miring, lalu yang kedua garis lurus, yang ketiga garis miring, dan yang keempat adalah garis lurus. Lalu yang keempat, gabungan garis lurus dan lengkung membentuk bidang setengah lingkaran. Ya, kita lihat ke gambar yang pertama. Yang nomor 1 ini adalah garis lengkung. Lalu yang nomor 2 ini adalah garis lurus. Nah, garis lengkung dan lurus ini membentuk bidang setengah lingkaran. Ya, begitu juga yang gambar di sampingnya. Ini juga yang nomor 2 garis lurus dan nomor 1 adalah garis lengkung. Ya, membentuk bidang setengah lingkaran. Nah, anak-anak, itu dia materi pembelajaran kita hari ini. Nah, selanjutnya yaitu tugas. Nah, anak-anak, tugas untuk hari ini yaitu anak-anak silahkan mengerjakan LKS halaman 68, penilaian A, B, dan C. Jawaban yang A dan B langsung pada LKS. Sedangkan jawaban C ditulis pada buku PS tematik. Nah, anak-anak, nanti ada beberapa soal matematika. Ada yang menghitung satuan gram. Nah, untuk menghitung itu anak-anak nanti silahkan menggunakan cara penyelesaiannya, ya, seperti yang sudah Bu Tini jelaskan tadi. Nah, baik anak-anak, itu dia pembelajaran dan tugas untuk hari ini. Ya, anak-anak, jangan lupa dikerjakan tugasnya, nanti seperti biasa difotokan dan dikirimkan ke Bu Tini. Nanti Bu Tini akan periksa satu persatu. Anak-anak, pembelajaran kita sudah cukup sampai di sini. Jangan lupa dikerjakan tugasnya dan sampai jumpa di pembelajaran selanjutnya.